وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan dapat memberikan faedah untuk kita semua ketika kita meniti kehidupan di permukaan bumi ini sesuai dengan ajaran Islam, sehingga berfaedah buat kita di dunia dan kelak ya di hari kiamat. Ya, dan mudah-mudahan juga yang akan sama-sama kita lanjutkan kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran juga dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Jadi sudah dijelaskan dalam beberapa kajian terdahulu tentang makna kalimat la ilaha illallah, yaitu pengucapan kalimat la ilaha illallah, ya, dan kemudian juga dijelaskan tentang maksud daripada kalimat ya la ilaha illallah tersebut. Sebab kenapa kita harus belajar makna, maksud atau tujuan daripada kalimat tersebut? Karena banyak di antara kaum muslimin ya di negeri kita ini, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bahkan mereka mengulang-ulang ucapan tersebut dan bahkan mereka menjadikan kalimat tersebut sebagai zikir. Ya. Namun karena mereka tidak memahami, tidak mengerti tujuan daripada kalimat tersebut, sering kita jumpai bahwa perbuatan mereka, i'tikad mereka, yaitu bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun sayang mereka masih ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang iya di dalam ketetapan kalimat la ilaha illallah. Misalnya mereka datang ke kuburan para wali ya untuk meminta, memohon ya kepada penghuni-penghuni kuburnya ya, supaya mereka misalnya dilapangkan rezeki, dimudahkan jodoh, diberikan keturunan, disembuhkan dari penyakit dan yang lain-lainnya. Begitu juga banyak kita jumpai di antara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka datang ke dukun-dukun, mereka mohon, mereka meminta kepada dukun-dukun supaya mereka diruat, dibuang sialnya, ya, atau mereka dibantu untuk mendapatkan sebagian hajat atau kebutuhan mereka. Dan bahkan banyak juga di antara kaum muslimin yang selalu menyertakan benda-benda tertentu dalam kehidupan mereka, yaitu dengan tujuan mereka menolak bala atau meraih manfaat atau yang lain, ya, karena mereka menggunakan jimat-jimat, ya, mereka memakai isim-isim yang mereka berkeyakinan bahwa isim atau jimat itu dapat menolak bala dari mereka. Inilah kita jumpai bagaimana mereka mengucapkan kalimat la ilallah, tetapi perilaku mereka ternyata bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi berkaca kepada ya hal ini, maka kita juga sekarang ketika mengucapkan Muhammadur Rasulullah, kita mengucapkan Muhammad itu adalah utusan Allah,
maka kita tidak hanya sebatas mengucapkan, tapi kita juga berusaha untuk memahami, mengerti apa itu makna daripada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah dijelaskan di dalam pelajaran-pelajaran terdahulu, ya telah dijelaskan oleh para ulama salafus saleh, ya rahimahumullah, bahwa di antara makna, tujuan, maksud dari kalimat Muhammad Rasulullah itu adalah yaitu ya beriman bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan utusan, merupakan Rasul yang diutus dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya di antara ya maksud dari Muhammad Rasulullah juga adalah membenarkan ya apapun yang dikabarkan, apapun yang diinfokan, apapun yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mentaati, mematuhi apapun yang beliau perintahkan. Kemudian juga menjauh, menghindar ya dari apapun yang beliau larang dan beliau tegur. Dan kemudian terakhir, bahwa di antara maksud dari dan tujuan dari kalimat mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah itu adalah bahwa kita ini tidak boleh beribadah kepada Allah. Kita dilarang beribadah kepada Allah kecuali ya sesuai dengan apa yang beliau syariatkan saja. Nah, itu diantaranya. Dan kita sudah belajar sebahagian daripada makna Muhammad Rasulullah, yaitu tentang beriman bahwasanya beliau adalah merupakan utusan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan, yaitu tentang makna Muhammad Rasulullah, yaitu tentang cinta kepada beliau, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta ini adalah merupakan bahagian daripada beriman, sebagaimana nanti akan dijelaskan bahwa sifat atau karakter orang-orang beriman itu adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang tulus, dengan kecintaan yang benar, dengan kecintaan yang optimal, ya, dan seterusnya. Nah, setiap muslim ya wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang benar, dengan kecintaan tulus, ikhlas, sepenuhnya, sungguh-sungguh. Tidak benar dan tidak sempurna keimanan seorang muslim jika tidak meletakkan rasa cinta kepada beliau. Karena cinta kepadanya, cinta kepada Rasul adalah merupakan salah satu syarat ya dari keimanan kepadanya. Jadi kita tidak cinta kepada Rasul berarti iman kita kepada Rasul itu adalah yaitu palsu atau nisbi. Lagi pula, setiap muslim tidak akan dapat melaksanakan perintah dan juga tidak akan dapat meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh kesungguhan dan kelapangan jika tidak memiliki rasa cinta kepadanya. Jadi rasa cinta kepada beliaulah yang menyebabkan seorang muslim itu bergegas dalam melaksanakan perintah-perintah beliau. Ya, begitu juga rasa cinta kepada beliaulah yang menyebabkan mereka itu bersegera dalam meninggalkan larangan-larangannya. Jadi kadang-kadang cinta ini memang yang menjadi pendorong, menjadi motivator bagi seseorang itu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Coba bayangkan, jika seseorang mengerjakan perintah dari orang yang tidak disukainya, orang yang tidak dicintainya, bahkan orang itu dibenci, ya niscaya ia akan mengerjakan perintah itu dengan terpaksa. Ya pasti wajahnya pun akan bermuka masam, bermuram durja, penuh dengan kedongkolan dan sebagainya. Cobalah misalnya seorang istri karena dilukai oleh seorang suami perasaannya, ya dia sehingga kecintaannya mulai pudar, kecintaannya mulai berkurang. Kemudian sang suami menyuruh dia ya untuk melakukan sesuatu. Dia melakukannya tapi diiringi, disertai dengan perasaan terpaksa. Ya, begitu juga pasti wajahnya pun tidak bersahabat. Dia melaksanakan perintah, ya, tapi kemudian dia melaksanakannya dengan wajah yang ya bermuka masam. Ya bahkan ada kedongkolan. Bahkan kalau kebencian itu makin besar, pasti dia akan langsung menolak keinginan daripada suaminya. Suaminya menyuruh dia mengerjakan A, dia pasti akan bergegas mengatakan tidak.
Ya seperti itu bisa kita jumpai. Tapi kalau seorang istri itu mencintai suaminya dengan cinta yang tulus, pasti dia akan mengerjakan dengan wajah yang ceria, bersegera tanpa menunda, bergegas, ya tanpa ngegas, ya seperti itulah. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan itu semua, yaitu melaksanakan perintah ya dan juga meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan sesungguh-sungguhnya ya karena landasan cinta kita kepada beliau. Adapun dalil-dalil tentang kewajiban mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah sebagaimana dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Bara'ah. Di antara penggalan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahli al-Madinah wa man hawlahu minal a'rab ay yatakhallafu ar Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Tidaklah pantas, tidaklah patut bagi penduduk kota Madinah dan juga orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab kampung yang berdiam diri di sekitar kota Madinah tidak turut menyertai Rasulullah untuk pergi berperang. Gak pantas. Jadi ada orang mengaku beriman menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, apalagi berada di kota Madinah, lalu mereka tidak menyertai Rasulullah. Dibiarkan Rasulullah itu berperang sendirian. Dibiarkan Rasulullah itu ya mengorbankan jiwa membela agama Allah sendirian. Sebagaimana dulu Bani Israel menyuruh Nabi Musa berperang dengan Robnya, dan mereka tidak mau. Ya mereka duduk menanti. Ya, apakah pantas kita ini mencintai Rasul lalu membiarkan Rasul pergi berperang? Begitupun penduduk Madinah, maka itu tidak terjadi bagi para sahabat yang berada di kota Madinah saat itu. Dan yang kedua ini kita ambil, dan tidak pantas pula, tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak boleh. Jadi mereka itu lebih menyayangi, mencintai diri mereka ya daripada di Rasul. Jadi artinya mereka harus lebih mendahulukan kecintaan mereka kepada Rasul. Ya biasanya orang kalau mencintai seseorang, misalnya seorang ayah mencintai anak, maka ketika ada makanan dan makanan ini hanya cukup untuk satu orang, kalau seorang ayah mencintai anaknya, maka dia akan berikan makanan yang dia miliki itu untuk anaknya. Yang penting anaknya bisa makan, bisa kenyang. Itulah seorang ayah yang mencintai anaknya. Begitupun ibu, kaum ibu. Bagaimana kecintaan mereka kepada anak. Mereka membiarkan dirinya dalam kelaparan, yang penting anaknya ia itu berperut kenyang. Nah begitulah kita kepada Rasulullah SAW. Kita dalam kecintaan harus mendahulukan Rasulullah SAW. Sehingga Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ya rahimahullah berkata di dalam tafsir surat Al-Bara'ah ini, beliau mengatakan dalam tafsirnya, yaitu di dalam penjelasan hidayatul ayat, kata beliau, wujubu isari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nafsi bi kulli khairin bal bil hayati kulliha. Wajib mengutamakan, memprioritaskan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dirinya sendiri. Jadi wajib bagi seorang muslim itu, apalagi kita ngaku beriman, kita mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan Rasulullah atas diri kita sendiri, bikuli khair, dengan segala kebaikan, bahkan yaitu dengan kehidupan ya seluruhnya. Ya kalau perlu kita korbankan jiwa kita, iya, untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dilakukan dulu oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itu dalil pertama yang menjelaskan tentang ya kita wajib mendahulukan rasa cinta kita kepada Rasul, apa ya terhadap diri kita sendiri, apalagi yang lainnya. Kemudian dalil selanjutnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya dari Anas ya. Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah
wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ay yukdafa finnar. Jadi kata beliau dalam hadis dari Anas bin Malik, salasun ada 3 hal, ada 3 perkara. Man kunna barang siapa yang ketiga perkara itu fihi ada dalam diri seseorang, wajada dia pasti akan mendapatkan halawah, yaitu nikmat ya, atau manisnya, lezatnya, eloknya al-iman, keimanan. Jadi jikalau ada 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, diri kita lah misalnya, kita akan mendapatkan bahwa iman itu rasanya manis, iman itu rasanya lezat, iman itu adalah elok, indah. Ya, apa itu? Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi yang pertama adalah bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai oleh orang tersebut, ya, oleh seseorang tersebut daripada selain keduanya. Dari selain keduanya itu dari orang tuanya, dari istrinya atau suaminya, dari anaknya, kakak adiknya, kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, atasannya, bawahannya, ya, dan seterusnya. Jadi keberadaan Allah Rasul itu lebih dia cintai daripada yang lainnya. Begitu juga dari hartanya, dari jabatannya, dia lebih mencintai. Dan kita tahu kalau orang mencintai sesuatu atau seseorang pasti akan lebih didahulukan. Maka ketika Rasul menyuruh kepada kita mengerjakan sesuatu, sedangkan yang lain ia menyuruh juga dan saling bertentangan, kalau kita mencintai Rasul lebih daripada yang lain, kita akan mendahulukan perintah Rasul daripada orang lain. Itu yang pertama. Ya, makanya kita wajib mencintai Allah Rasul lebih daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibal mar'a. Dia mencintai orang, mencintai istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, kakak adiknya dan seterusnya. Tetapi ingat, la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Bagaimana kita mencintai istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita karena Allah? Karena Allah memang menyuruh kepada kita untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Ya, karena keimanannya, karena amal solehnya, kita wajib mencintai mereka. Ya, karena kalau kita benci orang yang dicintai Allah, kita berdosa. Atau kita mencintai orang yang Allah benci, kita pun berdosa. Cintailah orang yang Allah dan Rasul cintai, dan bencilah orang yang Allah dan Rasul benci. Ya, nah itu. Jadi kita pun mencintai orang harus karena Allah, bukan karena cantiknya, bukan karena darah daging kita, bukan karena atasan atau bawahan kita, bukan. Tapi karena ya Allah. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Dia benci, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran. Jadi orang itu sudah dapat hidayah. Kama yakrahu, sebagaimana dia itu benci, sebagaimana dia tidak suka, ayyuk zafa finnar, jika dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, kita tidak suka dikembalikan ke neraka. Maka seharusnya kalau kita tidak suka dimasukkan ke dalam neraka, maka kita juga wajib tidak suka jikalau diajak kembali kepada kekafiran. Ya, maka ketika ada teman-teman lama kita, ada kerabat-kerabat kita mengajak kita melakukan kekufuran atau perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita ingat bahwa kita tidak suka dimasukkan ke dalam neraka. Maka kebencian kita, ketidaksukaan kita kembali melakukan maksiat, ya, kembali melakukan kekufuran, kefasikan, kemunafikan, itu sama dengan kebencian itu. Jadi kita tidak mau mengikuti apa yang diajak, apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mengajak kita. Nah, jadi jikalau ketiga perkara ini ada dalam diri kita, maka kita akan menjumpai manisnya iman. Jadi iman itu rasanya manis, iman itu rasanya lezat, iman itu indah atau elok. Tidak seperti anggapan orang bahwa iman itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak. Ya, beda dengan orang-orang liberal, beda dengan orang-orang sekuler, beda dengan orang-orang munafik atau orang-orang kafir, menganggap bahwa Islam ini agama yang menakutkan. Ya, mereka mencap orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam sebagai teroris, sebagai radikal. Ya, atau apalagi dengan kalimat-kalimat yang menakutkan. Jadi kalau kita menjalankan ajaran Islam itu dengan baik, sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasul, ada keelokan, ada keindahan, ya, di dalam melaksanakannya. Karena Allah yang bilang. Ya, begitu juga dalam hadis Nabi SAW ini.
sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah telah menjadikan kalian itu mencintai keimanan. Nah, jadi kita ini kalau orang beriman pasti cinta dengan keimanan, cinta kepada hal-hal yang berbau keimanan. Pasti kita akan suka kepada perkara-perkara yang di dalamnya ada nuansa keimanan. Jadi kalau kita tidak suka dengan hal-hal yang berbau keimanan, berarti kita bukan orang beriman. Ya, karena Allah yang menjadikan kalian itu orang-orang beriman, karena kalimat awal sebelumnya itu dalam ayat 6-nya itu Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, dan seterusnya ayat. Jadi kalau kita beriman, pasti kita akan memandang perkara-perkara yang di dalamnya ada keimanan itu, yaitu pasti kita akan cintai. Sesuatu yang kita senangi. Ya, bahkan Allah katakan lagi, wa zayyanahu fi qulubikum, dan bahkan Allah akan menjadikan indah yaitu keimanan tersebut di dalam hati kalian. Jadi iman itu adalah sesuatu yang indah, dan Allah jadikan indah itu bagi orang-orang yang beriman. Allah jadikan indah dalam hati seseorang itu jikalau orang itu beriman. Jadi kalau kita ini beriman, maka hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, yang bernuansakan keimanan, itu pasti indah di dalamnya. Ya, tidak seperti orang-orang yang memang mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Mereka melihat jenggot, misalnya celana cingkrang, cadar, pakaian muslimah, poligami, dan yang lain. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, momok yang menyeramkan bagi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang memang belum ada keimanan dalam dirinya. Tapi kalau kita orang beriman, maka melihat perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, atau itu merupakan bahagian dari ajaran Islam, itu pasti akan menjadikan sebagai sesuatu yang indah. Karena memang ajaran Islam itu semuanya adalah indah. Tidak ada yang menyeramkan apalagi menakutkan. Bahkan kita harus mencintai hal-hal yang berbau keimanan tersebut. Dan bahkan kebalikannya juga, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci, tidak suka dengan yang namanya kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadi kebalikannya kita dengan kekafiran, dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan fasik, kemunafikan, durhaka, berbuat dosa, kita benci. Nah, itulah sifat karakter orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi kalau dalam diri seseorang, ya, di mana orang ini juga mengaku dirinya sebagai seorang beriman, dan ada ketiga perkara itu dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya, lezatnya, indahnya, eloknya daripada keimanan. Jadi kalau belum ada ketiga-tiganya, maka otomatis orang ini akan melihat yaitu ajaran Islam itu sesuatu yang menakutkan, menyeramkan. Ya, bahkan melihat orang yang mempraktekkan ajaran Islam, wah, mereka itu benci betul. Mereka alergi betul. Bahkan mereka menuduh yang tidak-tidak kepada kaum muslimin yang menjalankan aturan Islam sebaik-baiknya. Bisa kita lihat. Jadi kita bukan hanya mencintai ajaran Islam saja, bukan mencintai iman dan amal soleh, tapi juga orang-orang yang mengamalkannya. Karena konsekuensi kita ini mencintai iman, amal-amal soleh, juga kita wajib mencintai orang yang mengamalkannya. Konsekuensi kita membenci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan, kita juga wajib membenci orang-orang yang seperti itu. Ya, namilikah, ya, 3 syarat. Nah, salah satu syarat dari 3 perkara itu yang akan kita jumpai manisnya, lezatnya, dan eloknya iman itu adalah bahwa Allah dan Rasul itu lebih dicintai oleh kita daripada selain keduanya. Gimana kita sekarang? Apakah kita sudah mencintai Allah Rasul lebih daripada segalanya? Nah, kalau kita ternyata lebih mencintai selain keduanya, lebih mencintai pekerjaan, lebih mencintai harta kita, lebih mencintai kedudukan kita, atau lebih mencintai orang-orang yang berada di dekat kita, berarti kecintaan yang kita gaungkan, yang kita sering ucapkan, itu adalah palsu. Menjelaskan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain tersebut, berkatalah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nazirin. Kata beliau dalam bukunya jilid 1, wa qad tadammana hadzal hadis usulal mahabbah al-haqiqiyah. Jadi beliau mengatakan hadis ini terkandung atau mencakup dasar-dasar kecintaan yang hakiki, yang sebenarnya.
Ya, jadi kita ini kalau memiliki cinta yang benar, cinta yang hakiki, ya terkandung yang darinya, ya, yang darinya allati tatafarau anha, yang darinya tatafarau, yaitu bercabang-cabang, halawatul iman, manisnya keimanan. Apa cabang-cabangnya atau kandungan daripada hadis di atas, cakupan daripada hadis di atas? Wahia, yaitu adalah takmilu hadhil mahabbah. Yang pertama adalah penyempurnaan cinta, ya. Takmilul hadhil mahabbah, penyempurnaan kecintaan ini bi ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu keberadaan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai oleh dia daripada selain keduanya. Lianna mahabbatallah wa rasulihi la yaktafi fiha bi aslil hubbi. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tidak cukup sebagai dasar cinta saja, ya, tidak cukup, ya. Balla budda ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilal abdi mimma siwahuma mimmalihi wa walidayhi wa waladihi wa nafsihi allati baina jambaihi. Sebab Allah dan Rasulnya itu sudah seharusnya dicintai oleh seorang hamba daripada selain keduanya, yaitu dari hartanya, kedua orang tuanya, anaknya, bahkan dirinya yang ada di antaranya atau yang ada di hadapan. Jadi kita tidak hanya sekedar mencintai Allah dan Rasul, tidak. Ya, apakah kamu cinta kepada Allah Rasul? Cinta, tapi kita masih cinta juga kepada yang lain. Ya, bahkan dalam kita jadi melanggar, ya, apa yang dicintai Allah Rasul tersebut. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita mencintai Allah Rasul, tapi kecintaan kepada Allah Rasul ini harus lebih daripada kepada selainnya. Ya, harus lebih daripada kepada apa-apa dan siapa saja selain daripada Allah. Nah, itulah. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita wajib mencintai Allah Rasul, dan bahkan bukan sekedar mencintai Allah Rasul, tapi kecintaan kita kepada Allah Rasul ini harus lebih daripada, ya, selain daripada keduanya. Cinta yang hakiki itu merupakan kenikmatan iman yang tiada tara. Jadi cinta kita kepada Rasul yang sebenar-benarnya adalah merupakan kenikmatan, ya, kelezatan yang tiada taranya. Tidak ada yang dapat meraihnya melainkan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Cinta itu tidak hanya sebatas kata-kata tanpa bukti. Sebab banyak di kalangan kaum muslimin yang memproklamirkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, namun sikap dan perbuatannya tidak membuktikan rasa cinta tersebut. Ya, bisa lihat bagaimana banyak orang mengatakan, tapi prakteknya menyelisih apa yang diucapkan. Mereka menampakkan rasa cinta itu dengan hanya sekedar merayakan hari kelahiran Nabi saja, ya, dengan acara Maulid Nabi, atau dengan melakukan Isra Mi'rajnya Nabi, ya, atau menampilkan slogan-slogan cinta, ya, dengan puisi-puisi, ya, dengan syair-syair, dengan nasyid-nasyid, ya, atau mereka menggumamkan sholawat-sholawat tanpa dalil yang jelas, menyenandungkan, ya, menyanyikan nasyid-nasyid kemudian tentang kemuliaan Nabi tanpa kendali dan lain sebagainya. Banyak orang itu hanya yang menunjukkan cinta kepada Nabi itu aja, ya, bukan dengan melaksanakan perintah, bukan dengan meninggalkan larangan. Cobalah renungkan di sini, ya, cobalah pikirkan bagaimana perasaan dan sikap kita terhadap orang yang mengakui cinta kepada kita, namun ia selalu membantah apa yang kita perintahkan, membangkang apa yang selama ini kita larang, menyelisihi apa yang selama ini kita maui, dan mengabaikan apa yang kita contohkan, ya, kepada orang yang mengaku cinta tersebut. Meskipun ia menyatakan rasa cintanya kepada kita ribuan kali, niscaya kita akan meragukan rasa cintanya kepada kita, lantaran sikapnya itu jauh api daripada panggang. Ya, ada orang mengatakan cinta, sampai berkali-kali, tapi apa yang kita inginkan gak pernah dia, ya, berikan.
Apa yang kita tidak inginkan malah dia langgar. Ya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, sebagaimana kita kepada Rasulullah mengatakan cinta berkali-kali ya kepada Rasulullah, kemudian bahkan membaca sholawat yang bahkan yang tidak dicontohkan Rasulullah, bahkan mereka mengungkapkan dengan syair-syair, menyanungkan nasyid-nasyid bentuk kecintaan kepada Rasul. Tapi ternyata apa yang diinginkan Rasul mereka tidak amalkan. Apa yang Rasul tidak suka malah mereka tidak mau tinggalkan. Kelakuan mereka tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ini dikatakan cinta? Karena banyak orang sekarang menyenungkan cintanya kepada Rasul dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian, dan bahkan orang banyak terpana dengan suaranya yang merdu misalnya. Tapi kelakuannya itu banyak menyelisih ajaran agama, tidak sesuai dengan apa yang Rasul inginkan. Nah, itulah bisa kita lihat. Sebab biasanya kecintaan kepada seseorang itu akan membawanya untuk selalu mengikuti, mematuhi, dan menteladani orang yang dicintainya. Sebagaimana orang-orang awam lagi jahil yang selalu menyerupai dan meniru-niru orang yang dicintainya dalam gaya berpakaian, gaya berpenampilan, cara hidup, ya, dan lain sebagainya. Bisa lihat orang mencintai ya para penyanyi yaitu Korea misalnya, atau bintang film Korea misalnya. Ya, kita bisa lihat di medsos mereka meniru-niru ya cara hidup orang-orang yang mereka cintai itu, dari cara berpakaian, potongan rambut, makanannya, ya bahkan mereka menempelkan poster-poster itu di kamar-kamar mereka, dan bahkan mereka belajar bahasa bahasa Korea karena orang yang mereka cintai. Begitu seterusnya. Ketika mereka mencintai salah seorang pemain sepak bola yang terkenal, maka mereka tidak segan-segan ikut bermain bola, meniru gaya orang yang dicintainya itu dalam membawa bola, menggolkan bola, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya itu, cara berpakaian, cara potongan rambut, dan gaya hidupnya pun dicontoh. Itu bisa kita bagaimana orang-orang awam, ya orang-orang dunia, bagaimana mereka mencintai orang-orang yang mereka cintai. Gaya hidup mereka, cara hidup mereka berubah. Nah, sekarang kita ngaku cinta kepada Rasul. Sekarang cara hidup kita tidak mau mengikuti Rasul. Sholat kita belang bentong, bahkan tidak mengerjakan sama sekali. Kita berpuasa, ya, tetapi puasa kita ya bukan untuk beribadah, tapi hanya gaya hidup saja, untuk diakui sebagai seorang muslim. Nah, itulah kita. Ya, belum cara berpakaian, belum cara kita ini bergaul. Banyak kita ini menyelisih dari apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ada sebagaimana dikatakan, in kana hubuka sharikan la ata'tahu innal muhibba lima yuhib mutya. Ya, in kana hubuka, jikalau kecintaanmu itu benar, ya benar artinya sesuai, ya la ata'tahu, niscaya kamu akan mematuhinya. Ya, karena sesungguhnya innal muhib, karena orang yang cinta itu biasanya lima yuhib muti, patuh kepada orang yang dicintainya. Ya. Jadi biasanya kita kalau mencintai seseorang, kita akan nurut. Ya, misalnya kita cinta sama istri kita, terus bilang, Bi, nanti pulang jam segini. Karena kita cinta, kita pas sudah seperti jam yang diinginkan, kita segera pulang. Bi, nanti kalau ada rezeki tolong beliin ini ya, beliin itu ya. Nah, kita kalau mencintai, sebelum kita sampai rumah, kita cari apa yang diinginkan oleh istri yang kita cintai. Begitupun kebalikannya, istri kita kalau cinta kepada kita, kita pesan nanti masaknya ini ya, saya hari ini pengen makan ini, maka dia bergegas. Ketika kita pergi, dia ke warung untuk menyiapkan makanan yang kita cintai, dan begitu seterusnya. Ya, karena pada dasarnya begitu. Jadi kalau kita kepada antar kita manusia, kadang-kadang kita paham. Tapi ketika kita kepada Rasulullah menyatakan rasa cinta, bahkan dengan senandung-senandung, dengan syair-syair yang bahkan lebay bahasanya, berlebihan, ya, tapi prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, yaitu rasa cintanya itu. Ya, nah itu. Jadi hendaklah kita
ya pahami bahwa kita tidak hanya sekedar ya mengungkapkan slogan cinta kepada Rasul, tidak hanya mengatakan berkali-kali ya cinta kita kepada Rasul. Karena cinta itu bahagian dari iman. Cinta kepada Rasul itu adalah merupakan tanda-tanda kita ini beriman. Maka tidak cukup kita hanya menyatakan cinta kepada Rasul ya dengan merayakan ulang tahunnya, dengan menyanyikan sholawat-sholawat kepadanya, dengan menyanyikan senandung-senandung yang berisi tentang kecintaan kepada Rasul, tapi perbuatan kita, akidah kita, iktikad kita tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, maka pahami. Jadi janganlah sekali-kali kita ini mengungkapkan cinta yang palsu, cinta yang penuh dengan kebohongan, cinta yang berlumuran, ia dengan kedustaan. Ya, banyak orang menyatakan cinta, tetapi di dalamnya banyak kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Kemudian juga dalam beberapa riwayat yang lain, ya Rasulullah menyatakan tentang wajibnya kita mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari, Imam Nasai dan yang lain-lainnya, dan hadis ini adalah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Fawalladzi, demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi dalam genggaman tangannya, dalam genggaman tangan Allah. La yu'minu, tidaklah beriman, tidaklah sempurna keimanan ahadu seseorang kum di antara kalian. Jadi seseorang di antara kalian belumlah sempurna keimanannya, atau boleh jadi juga bahkan belum beriman. Hatta akuna, sehingga aku ahabba, lebih dicintai olehnya, min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan juga dari anaknya. Jadi kita ini belum beriman, belum sempurna iman kita. Kalau keberadaan Rasul ini, ya, kalau keberadaan Rasul ini ternyata kita kalahkan dengan kecintaan kita kepada orang tua kita dan anak kita. Jadi bagaimana kita ini jadi orang beriman kalau kita meletakkan cinta kita kepada Rasul itu lebih daripada cinta kita kepada bapak ibu kita, kepada anak-anak kita. Jadi kalau Allah Rasul menginginkan A, orang tua kita atau anak kita menginginkan B, maka kita kalau cinta kepada Rasul dahulukan keinginan Rasul, karena kita cinta sama dia. Itu dari yang pertama. Dari yang kedua, jadi diriwayatkan dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian, atau tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ada tambahan di sini, wan nas ajmain, dan seluruh manusia. Apakah itu kakak kita, adik kita, kerabat kita, sahabat sekolah kita, teman main kita, atasan kita, bawahan kita, dan seterusnya. Jadi kalau kita ini beriman, ya beriman kepada Rasulullah, ya kita menyatakan iman kita kepada Rasul, maka hendaklah kita wajib meletakkan cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, dan manusia seluruhnya. Ya, jadi kalau sekarang kita ini lebih mencintai ya orang tua, anak, ya atau manusia yang lain, berarti kita belum sempurna iman kita, atau boleh jadi juga iman kita sudah rusak. Bahkan dalam hadis yang lain, ya hadis selanjutnya dari Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, dari Abdullah bin Hisham qala, berkata, kunna, kami pernah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan beliau akhidu biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sedangkan waktu itu Nabi memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian faqala lahu Umar, Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, atau wahai Rasulullah, engkau benar-benar orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi Umar menyatakan cinta kepada Rasulullah, ya, dengan kecintaan yang tulus, bahwa dia mencintai Rasul melebihi segala sesuatu.
jabatannya, hartanya, kedudukannya, istrinya, anaknya, orang tuanya, dan seterusnya, kecuali dia masih mencintai dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar dengan apa yang dikatakan Umar. La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaik min nafsika. Lalu Nabi berkomentar, tidak, demi zat yang jiwaku ada pada genggaman tangannya, ya sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, tapi Umar dengan ucapan itu langsung disanggah. Rasulullah kemudian menegur bahwa itu belum dikatakan beriman yang sempurna. Sampai betul-betul Umar ini mencintai Rasul daripada dirinya sendiri. Nah, kemudian Umar pun berkata, faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata lagi, fa innahul an wallah la anta ahabbu ilayya ya min nafsi. Maka sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, kamu benar-benar orang yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi engkau adalah yang paling aku cintai atas diriku sendiri. Nah, baru Umar kemudian mengatakan bahwa beliau itu, Rasul itu adalah orang yang paling dicintai dari segala sesuatu sampai dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-an ya Umar, sekaranglah wahai Umar, engkau baru beriman. Nah, itulah. Jadi bukan hanya sekedar kita mencintai Rasul itu daripada orang tua kita, anak kita, seluruh manusia. Bahkan kita ini harus lebih mencintai Rasul daripada diri kita sendiri. Kalau kita memiliki keinginan A, sedangkan Rasulullah tidak menginginkannya, kita harus mengikuti Rasul. Atau Rasul melarang, sedangkan kita masih menyukainya, kita harus patuh kepada Rasul karena kita cinta kepada Rasul. Jadi dari atas menetapkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW itu harus mesti wajib didahului daripada kecintaan kepada ayah, ibu, anak, istri atau suami, kerabat dan seterusnya, bahkan kepada dirinya sendiri. Jika ada seorang muslim mengaku-ngaku beriman kepada Rasulullah SAW, tapi kecintaan kepada ayahnya, ibunya, anaknya, dan selainnya itu lebih mendominasi dan menguasainya daripada kepada Rasulullah SAW, maka dipastikan ia tidak beriman, atau paling tidak imannya tidak sempurna. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka adalah kita harus betul-betul memahami bagaimana yang namanya cinta kepada Rasul. Bahkan dalam sebuah ayat juga Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan wahai Nabi, jika ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara kandung, pasangan-pasangan istri atau suami kalian, kerabat-kerabat kalian, harta benda yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sukai untuk ditempati, nah semua itu, kedelapan perkara itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalannya. Jadi kita lebih mencintai kedelapan perkara ini, orang tua, anak, istri, dan seterusnya. Termasuk juga pekerjaan, termasuk juga harta, tempat-tempat tinggal lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad. Kata Allah, fatarabasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusannya, sampai Allah datangkan azab. Allah mengazab orang-orang yang lebih mencintai selain daripada Allah, Rasul, dan berjihad. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi Allah mencap, Allah memberikan gelar dengan gelar yang buruk kepada orang-orang yang lebih mencintai selain Allah, Rasul, dan jihad, dengan cap fasik. Nah, berdasarkan kepada ayat ini, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, dalam kitab yaitu Aisar At-Tafasir, fardiyatu mahabbatillah wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi, diwajibkan mencintai Allah dan Rasulnya dan juga berjihad di jalannya. Wa mahabbatu sa'iri mahabbillahi ta'ala wa kariha sa'iri makarillah ta'ala
minal aqaid wal ahwal wal a'mal wal zawat was sifat. Ya. Dan juga mencintai semua apa yang dicintai oleh Allah, membenci semua apa yang dibenci oleh Allah, apakah itu berupa akidah, keadaan-keadaan, amal-amal, zat-zat dan sifat-sifat. Jadi kita belajar juga mencintai apa yang Allah cintai, benci kepada apa yang Allah benci. Tapi yang penting adalah di sini ada kalimat fardiyah, diwajibkannya mencintai Allah dan Rasul. Ya, jadi cinta kepada Rasul sesuatu yang diwajibkan. Ya, maka janganlah sekali-kali kita mengabaikan atau tidak peduli kepada cinta kita kepada Rasul. Ya, karena diukur iman kita kepada Rasul kalau kita ini cinta atau tidak. Ya, tapi juga cinta itu tidak hanya sebatas ucapan, tapi harus ada pembuktian, yaitu dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan dan yang lain-lain. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud dan yang lain-lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah ya Rasulullah. Jadi pernah ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab atau beliau balas bertanya, ma'adatalah, apa yang kamu persiapkan, apa yang kamu akan persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Qala, orang itu menjawab, ma'adatulaha min kasiri sholatin wala saumin wala sodaqah lakin uhibullah wa rasulah. Ya, aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat itu dengan memperbanyak sholat, puasa ataupun sedekah, tetapi aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Lalu Rasul berkomentar, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah, kalau dia mencintai Allah Rasul, maka Allah jelas yang menciptakan surga, maka pasti di surga. Ketika dia mencintai Rasul dan Rasul juga jelas dia berada di dalam surga, maka dia akan bersama Rasul. Jadi Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Bahjatun Nazirin, menafsirkan hadis yang barusan dibacakan, kata beliau, yaumal qiyamah yakunul mar'u ma'aman ahabba an khairin aw syarrin. Jadi pada hari kiamat nanti seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya berupa kebaikan atau keburukan. Jadi kalau dia itu mencintai orang yang sering berbuat baik, maka dia bersama orang yang suka berbuat baik itu. Jikalau dia mencintai orang yang gemar berbuat buruk di antara orang-orang kafir atau orang yang suka bermaksiat, maka dia juga bersama orang tersebut. Kemudian yang kedua, hubullah wa ta'atuhu wa hubu rasulihi wattiba'ihi min afdal qurbat wa akmalu ta'at. Jadi mencintai cinta dan taat kepada Allah Jalla wa Ala, serta cinta dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk qurbat, bentuk pendekatan, bentuk takarub kepada Allah yang paling utama dan ketaatan yang paling sempurna. Jadi kita ini kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita ini kalau ingin melakukan ketaatan yang paling sempurna, cintai Allah, cintai Rasul. Ya, di sini adalah kita cintai Rasul. Begitupun dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar, annahu qol, dari Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u ay ya'mala ka'amalihim. Ya Rasulullah, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tetapi ia tidak dapat beramal seperti amal mereka. Dia cinta kepada orang, tapi dia tidak bisa beramal seperti mereka. Ya, mereka rajin bersedekah, sering bantu masjid dan seterusnya. Dia cinta, tapi tidak bisa mengikuti amal mereka misalnya. Kemudian qala Nabi bersabda, anta ya Aba Dzarrin ma'aman ahbabta. Wahai engkau, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, akan bersama orang yang engkau cintai. Qala, berkata lagi Abu Dzar, fa inni uhibullah wa rasulahu. Ya, aku sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta. Maka sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Fa'adaha Abu Dzarrin. Lalu Abu Dzar mengulang perkataan itu
dan kemudian fa'adaha Rasulullah, dan Rasul pun mengulang perkataannya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya, jadi kalau kita mencintai Rasulullah, maka tidak ada tempat buat Rasul kecuali di dalam surga. Maka kita juga pasti akan bersama Rasulullah di dalam surga. Tapi cinta kita kepada Rasulullah ada pembuktian, kita mentaati beliau, menjauhi larangannya, mencontoh segala macam amal perbuatannya. Bukan sekedar cinta yang ada di mulut kita. Sama seperti orang yang mencintai ya para penyanyi orang-orang kafir, olahragawan dari orang kafir, kan begitu, mencontoh perbuatan mereka. Jadi ketika mereka karena kekafirannya, karena kemaksiatan dimasukkan ke dalam neraka, maka kita yang mencintai mereka juga akan dimasukkan bersama mereka di mana? Di dalam neraka. Ya, maka jangan salah mencintai orang. Jangan tertipu ya kita dengan dunia, jangan tertipu dengan penampilan orang-orang kafir. Ya. Jadi cintailah orang yang sudah jelas ia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Walaupun kita belum pernah bersuah, belum pernah kita bertatap muka, belum pernah kita ini membalas salam, ya saling mengucapkan salam dengan mereka, belum pernah kita ini bertutur sapa dengan mereka. Tapi kita, karena mereka itu diabadikan dalam yaitu kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab, ya maka kita pelajari nabi, para sahabat, gerak-gerik sirah mereka, dan kita teladani. Ya, maka ketika kita menteladani karena kecintaan kita kepada mereka, maka mereka dijamin dengan surga, karena itu yang disebutkan dalam ayat maupun hadis. Maka kita juga mudah-mudahan akan bersama mereka di dalam surga. Nah, jadi jika seorang muslim mempunyai keinginan, mempunyai ambisi untuk masuk ke dalam surga, maka hendaklah ia mencintai ahli surga, yakni orang-orang yang selama hidupnya selalu mengiktikadkan keyakinan dan mengamalkan amalan yang menuntunnya ke dalam surga. Ya, jadi bukannya orang-orang kafir dari berbagai negara dengan aneka ragam profesi, misalnya pemain sepak bola, pemain bola basket, penyanyi, pemain film, dan yang sejenisnya. Bukan mereka. Teladan kita bukan mereka. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah itu teladan, panutan, figur, idola yang terbaik. Bukan selain beliau. Ya. Sebab jika seorang muslim mencintai dan menyukai orang yang setiap keyakinan, perkataan, dan perbuatannya itu merupakan amalan dari ahli neraka, maka kelak ia pada hari kiamat ia akan tinggal bersama mereka di dalam neraka. Sebagaimana telah disebutkan di dalam banyak dari dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah kita salah meletakkan rasa cinta kita, karena orang gampang menyatakan cinta, ia tetapi tidak tepat kepada siapa dia menyatakan cinta. Ya, cinta dia hanya kepada tampang, cinta dia itu hanya kepada profesi, cintanya dia itu hanya kepada ya hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Cintailah orang-orang yang sudah jelas dijamin dengan surga, dijamin dengan kebaikan-kebaikan nanti di hari kiamat, yaitu Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya, mudah-mudahan penjelasan ya tentang cinta kepada Rasulullah ini dapat memberikan motivasi, dorongan ya dalam diri kita untuk makin memperkuat cinta kita kepada Rasulullah. Karena kita ini ketika menyatakan iman kepada Rasulullah harus menyertakan dengan kecintaan kepada beliau, dengan kecintaan yang sebenarnya, bukan dengan kecintaan yang palsu. Ya, maka cinta inilah yang menyebabkan kita bergegas dalam melaksanakan perintah, bersegera di dalam meninggalkan larangan-larangan, dan kita akan senantiasa nanti membenarkan yaitu segala macam berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah untuk saya, keluarga besar saya, yang juga kepada jamaah pengajian, dan bahkan mudah-mudahan kepada kaum muslimin, ya untuk memperkuat, memperteguh ya rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
karena ini adalah merupakan syarat diri kita menjadi seorang mukmin. Jadi sekali lagi mudah-mudahan berfaedah dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم